Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu di dalam pertemuan persekutuan doa keluarga pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi tidak mengurangi semangat kita di dalam kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku yang saya sayangi, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan supaya di dalam kita melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Tuhan telah menyertai kami seharian di dalam kami melaksanakan aktivitas kami. Tuhan selalu menyertai, memimpin, bahkan memberkati, sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dan karena kasih juga anugerah-Mu kepada kami semua, Tuhan telah memberi anugerah waktu buat kami semua untuk bersekutu, merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami semua, memimpin dan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan ini, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Jauhkanlah roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan menguduskan hati pikiran kami, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu ini. Terlebih dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga anak-anakku yang mungkin juga mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan membuka Alkitab kita. Malam hari ini kita akan membaca dari Injil Matius. Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 17. Injil Matius 8 ayat 5 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hamba-Mu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Itu pun kepada hambaku. Kerjakanlah ini." Maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk
makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, ia pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kita ambil percaya akan Tuhan. Percaya akan Tuhan, atau dalam bahasa Jawanya pitados dateng Gusti Allah. Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore, selamat malam. Saat ini banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Pada saat-saat ini Bapak Ibu mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak pengangguran karena adanya pandemi Corona-19 ini. Sehingga banyak orang khawatir akan kehidupannya, juga khawatir tentang kebutuhan yang setiap hari selalu mengejar dalam kehidupannya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah tetap percaya. Mengapa? Karena Tuhan selalu memeliharanya. Namun juga banyak orang yang lupa akan kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Banyak orang yang lupa kasih Tuhan. Setiap saat Tuhan selalu memelihara kita. Kita akan lupa tentang pemeliharaan Tuhan. Seperti yang difirmankan, burung yang di udara pun juga Tuhan pelihara. Mereka tidak menanam, tapi mereka dapat makan sekenyang-kenyangnya. Tapi karena keterbatasan kemampuan kita lupa akan kebesaran Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang selalu memberi kecukupan buat kebutuhan hidup kita. Memang percaya bukanlah hal yang mudah, sebab manusia itu terbatas kemampuannya, sehingga lupa akan kasih karunia Tuhan yang setiap saat kita rasakan, berkat Tuhan yang setiap saat kita nikmati. Jadi karena keterbatasan kemampuan kita, sehingga kita
rasa khawatir dalam kehidupan kita sering kali membuat kita tidak mudah percaya akan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang selalu kita rasakan, terlebih pada saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang terkapar karena COVID-19, namun sampai saat ini kita masih merasa kasih karunia Tuhan bersama kita, karena saat ini kita diberi kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita. Itulah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Maka kita jangan sampai mempunyai rasa khawatir atau takut untuk menghadapi kehidupan pada saat-saat seperti ini. Tuhan pasti memelihara kita. Mari kita kembali ke bacaan di atas. Bacaan di atas tadi, yang mana bacaan Alkitab hari ini mengungkapkan ucapan seorang perwira atau pemimpin dari Kapernaum yang peduli dan memperhatikan hambanya. Pada ayat yang ke-5 dan ke-6, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Bapak merasakan apabila kita sakit tidak bisa kemana-mana, dan tentunya keluarga juga berusaha untuk mencari obat, untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan penyakit saudaranya tadi. Nah, ini juga dirasakan oleh perwira, yang mana dia itu adalah orang yang bukan orang atau orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi karena dia adalah orang tentara Romawi yang mana tidak bisa atau bermungsuhan dengan orang Yahudi. Nah, bagaimana perasaannya dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah terkenal dapat menolong, menyembuhkan orang sakit, bermacam-macam penyakit dapat disembuhkan, bahkan dapat menghidupkan orang mati. Dia akan datang menemui Tuhan Yesus. Dia akan datang menemui Tuhan Yesus, sedangkan dia tidak sesuku sebangsa dengan orang Yahudi tadi. Tentunya dia merasa beban mental. Bagaimana saya bisa menemui Yesus dan mau menolong hamba dan saya supaya penyakit saya bisa sembuh. Karena perwira tadi sudah mencari dokter kemana-mana, namun belum diberi kesehatan. Dia memberanikan diri walaupun dia bukan sebangsanya. Nah, dia mohon kepada Yesus dengan kerendahan hati. Dia mohon supaya Yesus dapat atau mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Dia percaya bahwa dengan kuasa Yesus, semua penyakit yang diderita oleh hambanya tadi bisa sembuh.
Tentunya Bapak Ibu pasti sudah merasakan piye yo umpamane kok aku nemoni Tuhan Yesus, sedangkan kita tidak sebangsanya. Dulu bermungsuhan, tapi saya percaya tentu Tuhan Yesus akan menolong. Dan Tuhan Yesus pun juga mau menolongnya karena dia meminta untuk datang ke rumahnya. Tapi perwira tadi dengan kerendahan hati memohon, dia tidak pantas untuk menerima Tuhan Yesus dan percaya hanya satu kata saja dia pasti akan sembuh. Satu kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dia pasti akan sembuh. Ucapan perwira dari Kapernaum tadi memperlihatkan kesadaran akan keadaan dirinya sebagai orang non-Yahudi, ya, yang dianggap rendah dan kafir, serta keyakinannya akan kuasa Tuhan Yesus. Dia menyadari pandangan orang Yahudi akan dirinya. Demikian juga dia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong dia dan hambanya, meskipun dengan rendah hati sadar bahwa dia tidak pantas menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, namun perwira tadi menolaknya karena tidak pantas menerima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu memasuki rumahnya, karena katanya cukuplah baginya. Sekata saja, jadi Tuhan Yesus berkata sembuh, hambanya akan sembuh. Itulah pendapat daripada perwira tadi. Karena dia percaya betul, percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan beberapa penyakit, bahkan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Karena kepercayaan perwira tadi, Tuhan pun juga mengatakan, Tuhan heran akan imannya, akan iman daripada perwira tadi. Karena imannya kepada Tuhan Yesus yang mau menolong dengan kuasanya, sehingga Tuhan Yesus pun mengatakan hanya satu kata, yaitu sembuhlah hambamu, hambamu akan sehat. Maka saat itu juga hambanya pun juga sehat. Kisah ini menunjukkan bahwa permasalahan bisa saja datang dalam perjalanan hidup manusia seperti kita saat ini. Banyak sekali permasalahan yang menimpa pada kehidupan, terlebih pada saat-saat ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang tertimpa bencana. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Karena bencana tadi tidak akan memandang kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, tinggal di kota atau di desa, sama sekali tak mampu mengelak dari masalah ini, sehingga manusia membutuhkan pertolongan dan jalan keluarnya yang terbaik dari permasalahan ini. Jadi saat ini banyak sekali orang-orang yang tertimpa atau terkapar dengan pandemi ini. Kita hanya
menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti mempunyai rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Maka kita harus betul-betul percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai juru selamat, kita mempunyai penolong yang akan menolong setiap saat. Kalau kita jatuh, Tuhan pun akan menopangnya. Itulah berbahagianya kita mempunyai Tuhan yang sangat setia. Kesetiaannya luar biasa bagi kehidupan kita. Demikianlah hendaknya hidup kita didasari dengan kerendahan hati dan kepercayaan kita. Jangan sampai ada rasa takut, rasa khawatir, karena semua itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan sudah merencanakan buat kehidupan kita. Walaupun kita mengikuti protokol kesehatan, kalau memang Tuhan menghendaki kita harus sakit, semuanya akan terjadi. Seperti halnya hamba dari perwira tadi. Perwira tadi mohon kepada Tuhan Yesus satu kata saja, maka hambanya akan sembuh. Maka Tuhan Yesus pun berkata, sembuhlah hambamu saat ini. Sehingga apa yang dikatakan tadi betul-betul terbukti. Hamba dari perwira tadi akan sembuh. Maka Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat-saat seperti ini kita hanya berserah diri kepada Tuhan dan percaya akan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita ambil saat hening sebentar untuk merenungkan bacaan dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai 17 ini. Sudahkah kita betul-betul yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita ini? Sehingga kita tidak akan mempunyai rasa takut dan khawatir akan hidup kita. Kita harus menyadari, memandang kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Sungguh indah firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami baca dan kami dengar, untuk mengingatkan kami semua selalu yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Seperti hanya perwira dari Kapernaum tadi, betul-betul percaya akan Tuhan Yesus yang mana bisa menolong hambanya yang sedang sakit. Dan perwira tadi percaya akan kuasa Tuhan, sehingga apa yang dimintanya betul-betul terbukti karena iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan, ajarilah kami untuk selalu yakin dan percaya akan kasih karunia Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Bapa anugerahi kesehatan, sehingga semua keluarga kami dapat melaksanakan aktivitasnya setiap harinya dengan penuh tanggung jawab.
karena Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupannya. Tuhan juga akan memberi kecukupan buat kebutuhan keluarganya. Seperti saat ini Tuhan juga memberi kecukupan buat kebutuhan rohani kami lewat bacaan yang baru saja kami baca dan kami dengar. Tuhan telah memberi kecukupan buat jasmani kami lewat makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya telah Tuhan cukupi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Mijen ini. Kiranya Bapa akan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan bungkus rapat dengan kuasa Roh-Mu, sehingga jemaat yang ada di GKJ Mijen ini selalu mendapat lindungan dari-Mu. Dan setiap minggu dapat beribadah, baik yang beribadah di rumah maupun yang ibadah di gereja, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Jangan sampai dengan keadaan yang seperti ini jemaat-Mu akan meninggalkan Engkau. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, bahkan mereka selalu mendekat dan menyerahkan diri kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis-Mu yang selalu setia melayani Engkau dan yang selalu didukung oleh keluarganya. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya, sehingga dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Konsulen kita, Bapak Agus, kiranya Bapak anugerahi kesehatan, Bapak anugerahi kesabaran di dalam melayani kami semua, baik induk maupun pepantan. Terlebih Bapak, kami juga berdoa untuk Saudari Deni, kiranya Bapak beri kesabaran, juga kesehatan, tambahkan ilmu pengetahuannya, sehingga Saudara Deni ini betul-betul dapat menjadi gembala kami yang seperti kami harapkan. Bapak, kehidupan jemaat-Mu atau majelis-Mu yang ada di GKJ Mijen kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyertainya, sehingga apa yang dilaksanakan betul-betul dapat berkenan di hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi-komisi yang ada, yang selalu setia untuk melaksanakan tugasnya, untuk memelihara iman percaya jemaat-Mu yang ada di GKJ Mijen, dari komisi anak sampai komisi dewasa. Tuhan berkati semuanya. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih berkabung karena adanya COVID-19 atau bencana alam yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kami mohon Bapa untuk campur tangan Bapa, sehingga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana ini, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Dan saudara-saudara kami ini percaya akan kebesaran Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, dan percaya Tuhan akan selalu menyertainya. Jangan sampai mereka putus asa, tapi betul-betul mendekat kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan segera melepaskan apa yang menjadi beban daripada bangsa Indonesia ini. Berkatilah Bapak Presiden beserta jajarannya di dalam memimpin pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Bapak beri kebijaksanaan, Bapak beri hikmat makrifat-Mu dengan kesabarannya, dengan penuh kasih sayang di dalam memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini dapat terlaksana atau terwujud di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Bapa, kami mohon ampun apabila di dalam kami menyampaikan firman-Mu maupun mendengarkan firman-Mu terdapat dosa dan kesalahan.
kiranya Bapa ampuni. Doa kami yang kurang sempurna ini, kesempurnaannya hanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.